Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخاطب على المنبر وعلى المنبر لعيد الأضحى رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati, janganlah sekali-kali kita mengakhiri kehidupan kita kecuali kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan yang utama tentunya kita patut bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat Idul Adha. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan sakit dan penyakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang kedua, patut juga kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di tengah saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala ambil terlebih dahulu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang Allah ambil terlebih dahulu, Allah akhirkan kehidupannya dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah memanggil dengan panggilan yang terindahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan kepada uswah dan qudwah hasanah, kepada manusia terbaik sepanjang sejarah. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan konsisten, dengan istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, berbicara tentang kurban, tentu kita akan berbicara kepada sosok Khalilullah, kekasih Allah, kepada sosok Abul Anbiya wal Mursalin, bapak daripada nabi dan rasul. Beliau adalah ayahanda Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam beserta istrinya yaitu ibunda Hajar alaihissalam. Betapa pengorbanan yang dilakukan oleh satu keluarga ini, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, selalu dan senantiasa dilakukan, sampai-sampai perintah Allah yang tidak masuk akal manusia itu pun dilakukan oleh keluarga ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan semangat berkurban dari satu keluarga yang bernama ayahanda Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya ini dapat kita adopsi ke dalam keluarga kita masing-masing. Betapa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menanti-nanti anak yang dibanggakan, menanti-nanti anak yang dirindukannya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masa tuanya Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar alaihissalam, ketika keduanya senantiasa berdoa di hadapan Allah, Rabbi habli minas sholihin, tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kami anak-anak yang soleh. Lalu di masa tuanya yang secara hitung-hitungan medis tidak akan lagi mempunyai anak, tetapi Allah yang maha berkehendak, Allah mampu menjadikan sebab dan akibat, Allah mampu menjadikan akibat tanpa sebab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak mampu menjadikan sesuatu yang melawan sebab akibat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di masa tuanya Allah karuniakan anak yang bernama Ismail alaihissalam, dan 13 tahun setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak yang bernama Ishak alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam belum lama dilahirkan, mulailah datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengunjungi Makkah yang hari ini kita kenal dengan Makkah, Ka'bah Baitullah. Dari Palestina, jarak Palestina dan Makkah itu 1.500 km. Tidak ada kendaraan yang cepat kecuali unta. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istri dan anaknya yang masih bayi dibawa ke Makkah, diletakkan di tempat itu. Nabi Ibrahim tidak terpikir Makkah itu tempat apa. Ketika perjalanan berbulan-bulan Nabi Ibrahim beserta anak bayinya dan ibunda Hajar alaihissalam, ternyata Makkah adalah satu tempat, satu lembah yang tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada makanan, tidak ada manusia, kering kerontang di sana. Ibrahim alaihissalam melihat seperti itu sangat amat sedih. Tetapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat kepadamu ya Allah. Dan pada akhirnya singkat cerita, ibunda Hajar alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya yang masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan. Sampai-sampai ibunda Hajar alaihissalam mengatakan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, mengapa engkau tega meninggalkan, meletakkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Nabi Ibrahim alaihissalam hanya terdiam dan menangis saja. Setelah itu dikejar lagi oleh ibunda Hajar alaihissalam karena Ibrahim akan pergi lagi ke Palestina. Ya Ibrahim,
Mengapa engkau tega meninggalkan kami dan anak yang dinanti-nanti di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim pun hanya terdiam sambil berjalan menuju Palestina. Dan ketika dikejar oleh Ibunda Hajar untuk yang ketiga kalinya, apa yang dikatakan Ibunda Hajar? Wahai Ibrahim, ahadza min amrillah. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan Ibrahim tanpa berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepala saja, menunjukkan bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar alaihissalam? Wahai Ibrahim, kalau ini benar perintah Allah, maka tinggalkanlah kami segera di tempat ini bersama anak. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Betapa luar biasa seorang ibu yang ketika ditaruh di tempat yang sangat gersang, tidak ada makanan, tidak ada air, bersama bayinya, ditinggalkan oleh suaminya. Tetapi ketika ini tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibunda Hajar pun segera melakukan sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Tidak lama kemudian Nabi ketika Ibunda Hajar alaihissalam mencari-cari air karena bayi Ismail telah menangis karena kehausan. Ada bukit yang bernama Safa. Naiklah ke bukit Safa. Tidak ada air, hanya bebatuan yang kering. Tidak jauh dari situ, 500 meter dari bukit Safa, ada bukit Marwah. Seperti ada air. Ternyata hanya fata morgana, hanya bayangan saja. Berlari lagi Ibunda Hajar alaihissalam menuju bukit Safa, seperti ada air. Begitu terus menerus sampai 7 kali. Dan lari-lari kecil Ibunda Hajar alaihissalam itu diabadikan di dalam ibadah haji yang bernama sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah. Dan begitulah ibadah haji dan kurban adalah nampak tilas dari perjalanan satu keluarga yang ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Seorang Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Dan Ibunda Hajar alaihissalam begitupun ketaatannya di atas segala-galanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan, Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah tinggalkan, telah tempatkan di tempat yang Engkau perintahkan, askantu min zurriyati, sebagian dari keluargaku, biwadin, di satu lembah, di satu tempat, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, inda baitikal muharram, tetapi ternyata letaknya berada di dekat Baitul Haram, Ka'bah Baitullah, yang di sana tidak ada lagi bangunan Ka'bah, karena Ka'bah didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam beserta anaknya bernama Syed. Ketika terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memerintahkan kembali Nabi Ibrahim dan anaknya, wa idh yarfa'u Ibrahim qa'id wa Ismail, dan mendirikan kembali bangunan Ka'bah yang hari ini kita bisa saksikan. Liyuqimus shalah, agar engkau menjadikan sebagian dari keturunanku mengerjakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebagian manusia cenderung ke tempat itu. Hari itu jangankan manusia, binatang pun tidak mau berada di tempat itu. Tetapi hari ini semua manusia menginginkan bisa hadir ke Makkah Al-Mukarramah. Warzuqhum minas thamarat, berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketika terjadi seperti itu, lari-lari antara bukit Safa dan bukit Marwah yang dilakukan oleh Ibunda Hajar alaihissalam. Ketika tidak mendapati air, mendatangi ananda Ismail alaihissalam yang masih bayi, lalu tepat di kaki Nabi Ismail alaihissalam muncullah sumber air, yang pada saat itu Ibunda Hajar alaihissalam merasa gembira dan senantiasa membendung air itu agar tidak tumpah kemana-mana, sambil berkata, Zam-zam,
Zam-zam ini berasal dari bahasa Palestina yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Dan pada hari ini, dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan detik ini, miliaran manusia mengambil air dari satu sumber itu dan tidak akan pernah kering selama-lamanya. Inilah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada sosok keluarga yang luar biasa. Dan ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak remaja, falamma balagha ma'ahu saya, dan ketika Nabi Ibrahim sudah beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala masih menguji Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada hari ke-8 atau tanggal ke-8 bulan Zulhijjah yang kita namakan hari Tarwiyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan mimpi itu kembali pada Ibrahim di tanggal 9 yang kita kenal dengan hari Arafah. Arti Arafah itu mengenal kembali mimpinya, ta'aruf. Dan ketika disampaikan kepada ananda oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi. Mimpi daripada Nabi dan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anni azbahuka, dia aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Satu ujian yang sangat amat ekstrim sekali pada keluarga ini. Ini arafil manam, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sudah mulai meranjak remaja. Anni azbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, pikirkanlah apa yang harus aku lakukan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika disampaikan kepada anak yang soleh yang dinanti-nanti oleh Ibrahim, jawaban ananda Ismail di luar dugaan semua manusia. Apa jawabannya? Ya abati, wahai ayahku yang aku hormati, yang aku banggakan, if'al ma tu'mar, segera lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah akan mendapati diriku Ismail ini termasuk orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Keluarga ini luar biasa. Ujian-ujian semuanya dijalankan dengan sangat sempurna. Dan ketika dibawa ananda Ismail pada tanggal 10 Zulhijjah yang hari ini kita rayakan Idul Adha, arti Adha itu adalah penyembelihan, dibawalah ananda Ismail ke Bukit Mina. Pada saat pertama kali di satu tempat, mulai setan menggoda Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim mengambil 7 butir kerikil, dilemparkan kepada setan itu. Lalu di tempat kedua begitu pun digoda oleh setan. Ibrahim alaihissalam mengambil kembali kerikil itu, dilemparkan, dan sampai ketiga tempatnya begitu pun. Dan ini nampak tilas daripada pelemparan Ibrahim alaihissalam kepada setan diabadikan di dalam kaifiat ibadah haji yang bernama melempar jumrah. Zumratul ula, Zumratul wusta, dan Zumratul aqabah. Luar biasa, semuanya menjadi kaifiat di dalam ibadah umat Islam sedunia. Oleh karena itu, ketika sudah di satu tempat, ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan pisaunya di pelipisnya, di pelipis anandanya, lalu anandanya Nabi Ismail hanya berpesan 3 kepada ayahnya. Wahai ayahku, tolong ikat dengan kencang supaya ketika aku meronta, ayah tidak jadi menyembelihku. Jadi ini merupakan sunnah penyembelihan hewan kurban, ikat secara sempurna agar tidak meronta. Yang kedua, pesan daripada Ismail alaihi salam, wahai ayahku, tajamkan pisaunya agar ketika aku disembelih tidak terasa sakit. Pesan yang kedua untuk menyembelih kurban adalah menajamkan pisau atau goloknya supaya hewan kurban tidak terasa sakit. Dan yang ketiga, ditutup matanya. Wahai ayahku, lepas bajuku, untuk ditutup matanya Ismail alaihissalam. Dan pesan ketiga juga untuk pengkurban, untuk yang melakukan pemotongan hewan kurban, jangan sampai antara hewan kurban yang akan dipotong dan yang sedang menunggu untuk dipotong diperlihatkan. Ini sunnahnya. Dan ditutup matanya
lalu pisau itu tidak bisa menyembelih Ismail alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Ya Ibrahim, sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Salamun ala Ibrahim, selamat Ibrahim, engkau telah menjalankan perintahku, maka engkau termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh kepadaku." Luar biasa, satu kejadian, satu ujian yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Oleh karena itu, ini adalah satu momentum yang sangat amat berharga sekali, yang harusnya kita bisa adopsi ke keluarga kita. Sekali lagi, bagaimana cermin kita melihat satu keluarga ini? Kalau kita hari ini sebagai seorang ayah, bagaimana cermin kita di hadapan keluarga kita? Ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya, di atas ketaatan kepada siapapun. Bagaimana ananda Ismail juga seperti itu, dan ibunda Hajar alaihissalam. Kalau kita sebagai seorang istri, bagaimana cermin kita di hadapan ibunda Hajar alaihissalam? Oleh karena itu, hari ini kita juga sedang menjalani ujian dari Allah berupa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa bersabar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian dibiarkan untuk beriman seperti itu saja padahal belum datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, apapun ujiannya akan disikapi dengan cara bersabar dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian dibiarkan untuk masuk surga seperti itu saja padahal belum datang ujian dari Allah? Sebagaimana orang-orang terdahulu ujiannya lebih dahsyat. Para nabi, para rasul, para asyuhada, para as-solihin, para as-siddiqin, semuanya ujiannya luar biasa dahsyat. Tetapi semua itu dijalani dengan sempurna, ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah melihat hambanya seperti itu, maka Allah pun mengatakan selamat kepada kalian untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam menjalani kehidupan apapun ujiannya mampu untuk bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian yang luar biasa bagi khususnya Indonesia dan juga seluruh dunia yang sedang diuji oleh pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakit dan penyakit sehingga kita bisa hidup secara sempurna kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, kesejahteraan di hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lalu Allah menambah keimanan kita di atas keimanan kita yang sudah ada sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa, harap dan pinta kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adzimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna hadzal
jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrif bihi amman tasha. Allahumma asrif anna wa an ahlina wa an buyutina wa an azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wahfazna mimma nakhaf wa nahdhar fa anta khairul hafidha fa anta khairul hafidha fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.